semua, selamat datang di podcast kebangsaan dengan tema Indonesia di Mata Kita. Podcast kali ini menjadi ruang diskusi santai tapi juga bermakna tentang bagaimana sih kita sebagai generasi muda dan juga CPNS memandang Indonesia. Hari ini kita akan membahas Indonesia dari sisi budaya. Karena Indonesia bukan tentang wilayah dan juga pemerintahan, tetapi juga tentang nilai, kebiasaan, dan identitas yang hidup di masyarakat. Budaya inilah yang akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Hari ini dengan saya, Taskia Debayuskina dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso, sudah bersama dengan 4 narasumber yang sangat luar biasa. Untuk narasumber yang pertama ada Kak Tahara Salsa Putri dari Ditren SDMK. Lalu narasumber yang kedua kita ada Kak Lutfiana Angelina dari RSUP Karyadi. Oke, untuk narasumber yang ketiga kita ada Kak Tegar Sadia Saputra dari RSUP Karyadi. Narasumber kita yang keempat yaitu Kak Putu Maharani dari RSUP Profesor Dr. I Ngurah. Oke, langsung aja teman-teman, kita mulai di fondasi paling dasar terlebih dahulu, yaitu budaya sebagai identitas bangsa. Kalau kita bicara tentang Indonesia, budaya tradisional selalu menjadi bagian awal yang membentuk jati diri bangsa. Untuk itu, aku ingin dengar nih, gimana pendapat narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Ara. Bagaimana sih Kak, budaya Indonesia membentuk identitas dan juga persatuan bangsa? Silakan Kak Ara. Oke, terima kasih Kak Taskia. Oke, aku langsung saja ya. Menurut aku, ketika kita membahas budaya Indonesia, yang terlintas biasanya adalah tarian daerah, bahasa daerah, rumah adat, dan pakaian tradisional ya. Semua itu bukan sekedar simbol, tetapi identitas bangsa. Keberagaman budaya mengajarkan kita untuk saling menghargai dan hidup berdampingan. Sebagai CPNS, pemahaman terhadap budaya menjadi penting karena kita melayani masyarakat yang sangat beragam. Budaya mengajarkan kita untuk adil, saling menghormati, dan memiliki empati dalam menjalankan tugas. Jadi gitu Kak, menurut aku. Oke, terima kasih Kak Ara, penjelasan sangat menarik dari Kak Ara nih tentang budaya Indonesia kita. Oke, budaya juga bukan sesuatu yang diwariskan ya Kak ternyata, tetapi juga nilai yang membentuk cara kita untuk bersikap. Kalau tadi kita membahas tentang budaya dari sisi identitas bangsa, identitas besar bangsa nih, sekarang aku ingin ngajak teman-teman semua melihat budaya dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan sehari-hari. Untuk itu aku ingin dengar pendapat dari narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Angel. Kepada Kak Angel, disilahkan. Terima kasih Kak Taskia. Jadi kalau menurut saya, budaya itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya ada beberapa yang sopan santun, saling menjaga itu juga menjadi contoh budaya Indonesia yang masih kita rasakan sampai saat ini. Meskipun kelihatannya sederhana, nilai-nilai inilah yang akan membentuk karakter bangsa kita seperti itu. Dalam dunia kerja, termasuk juga CPNS, budaya disiplin, integritas, tanggung jawab itu juga merupakan bagian dari budaya bangsa. Jika budaya ini dijaga, maka rasa cinta tanah air akan tumbuh secara alami dengan sendirinya seperti itu. Oke, aku setuju banget sih sama poin yang udah dijelasin sama Kak Angel tadi. Budaya ternyata tuh tidak selalu tentang masa lalu loh, tapi juga hadir dalam aktivitas kita sehari-hari. Lalu muncul pertanyaan berikutnya nih, gimana sih budaya ini dipahami dan dijalankan oleh generasi muda di era digital saat ini? Untuk pertanyaan ini, aku ingin dengar dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Tegar. Kepada Kak Tegar, disilahkan. Oke, terima kasih Kak. Sering ada anggapan bahwa generasi muda mulai menjauh dari budaya. Padahal, budaya bisa tetap hidup melalui cara yang lebih modern. Media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal, menggunakan produk lokal, mendukung UMKM, dan membuat konten positif tentang Indonesia juga merupakan bentuk cinta tanah air. Budaya tidak harus kaku, selama nilai dan identitasnya tetap dijaga. Oke, dari penjelasan Kak Tegar tadi, kita bisa simpulkan nih, bahwa budaya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Namun, tentu saja, adaptasi ini punya tantangan tersendiri, terutama di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Untuk itu, agar kita lihat lebih reflektif lagi, aku ingin dengar pandangan nih
tentang tantangan tersebut dari narasumber kita yang keempat, yaitu Kak Rani. Kepada Kak Rani disilahkan. Makasih ya Kak Kia. Pada saat ini, globalisasi menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari, tetapi identitas bangsa harus tetap dijaga. Jika kita tidak mengenal budaya dan tradisi sendiri, kita akan lebih mudah terpengaruh dan kehilangan jati diri. Cinta tanah air bukan berarti menolak perubahan, tetapi memastikan perubahan itu tidak menghilangkan nilai bangsa. Sebagai CPNS, cinta tanah air dapat diwujudkan melalui sikap yang profesional, kerja yang jujur, dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Oke, sungguh banyak banget ya pandangan dari keempat narasumber kita tentang Indonesia di mata kita. Terima kasih atas pandangan yang sangat bermakna dari seluruh narasumber. Dari diskusi kita hari ini, kita bisa belajar nih bahwa budaya Indonesia bukan hanya warisan masa lalu, tapi budaya adalah identitas, nilai, dan tanggung jawab kita bersama sebagai generasi muda. Sebagai generasi CPNS dan juga generasi muda Indonesia, kita memiliki peran untuk menjaga, menjalani, dan menghidupkan budaya tersebut. Karena Indonesia bukan hanya tempat kita bekerja. Indonesia adalah tempat kita untuk mengabdi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini dengan tema Indonesia di mata kita. Bangga berbangsa, bangga bernegara, dan bangga menjadi Indonesia. Terima kasih.